Untuk lovers Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita, ditemani oleh Putra Tenter Flare. Oke, konsultasi. Baju baru. Oke, ya. Nah, baju ini nanti kita akan produksi untuk kita jual ya, Put? Baju baru 100.000-an. 150.000, Put? Ada 150. Iya. Mau ongkir. Ya. Aku ongkirnya gocap. Enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, konsultasi kali ini. Baju baru. Ya. Oh, baju baru. Pimpala yang gambreng. Oke, kita mulai ya. Laporkan tindakan tadi kepada yang berwajib karena saya diserang. KPAI. KPA. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, oke. Jangan lupa sebelum mulai kita di subscribe, komen, di like dulu ya. Minta like, komennya boleh belakangan. Produk Wirlax bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station, BSD City. Ya, jadi untuk konsultasi kali ini memang dibikin sesi khusus karena banyak permintaan untuk konsultasi. Jadi subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat pemberitahuan kapan ada mau dibuka konsultasi ya. Biasa kami posting di komunitas. Ya. Melanjuti pertanyaan yang sebelumnya, di konsultasi sebelumnya, ada pertanyaan dari Joe Enjoy. Om Bob, kalau mau tanya dong, saya punya anjing golden. Anjing golden itu harus ditempatkan tempat dingin atau biasa ya? Karena soalnya saya taruh di teras bulunya semakin rontok. Jadi golden itu bulu tebal yang punya undercoat. Kalau misalnya cuaca panas, suhu udara di sekitarnya panas, dia akan merontokkan bulunya. Jadi wajar sekali kalau misalnya rontok. Nah, normalnya memang bulu anjing golden itu memang gampang rontok. Anjing yang punya undercoat, ya seperti golden, Siberian Husky, Alaskan Malamute, Chihuahua Longcoat, ya, Pom juga. Ya, jadi mereka ini kalau misalnya suhu udaranya tidak cukup dingin, mereka akan merontokkan bulunya. Jadi wajar kalau misalnya kamu punya anjing, golden ya, dipiara di terasnya panas, dia rontok bulunya, itu wajar sekali. Kalau mau bulunya bagus, mesti dingin. Dinginnya seberapa dingin? Bukan suhu di remote. Jadi kayak gini nih ya. Ini suhu di remote ini ya, 18 derajat. 18 derajat. Nah, mestinya bukan suhu di remote tapi suhu ruang yang 18 derajat. Baru anjing kamu bisa bulunya bagus dan tumbuh maksimal ya. Ricky Huang, anjing saya corgi umur 3 bulan, tanggal 13 April vaksin ketiga pas vaksin corona. Tanggal 13 April. Rencananya tanggal 19 mau ajak renang dan grooming, apa boleh? Kalau saya sih nunggu 2 minggu. Jadi vaksin itu begitu disuntik, dia akan memproteksi anjing itu prosesnya sekitar 2 minggu. Nah, nggak boleh stres, ya kita hindari perubahan suhu, contoh kayak berenang itu kan suhunya langsung dingin gitu ya. Kita hindarin dulu, jadi kalau saran saya tunggu 2 minggu. Kalau misalnya nggak tahan ya 10 hari kurang lebih. Tapi lebih baik, biar maksimal hasil vaksinnya di 2 minggu baru kita ajak berenang atau grooming. Arya Mahesa, cara ngilangin kerak gigi anjing gimana? Kayaknya gara-gara itu anjingnya napas dia bawa. Mau kemana, Bud? Makan. Nah, cara ngilangin kerak gigi anjing. Jadi kalau misalnya dari kecil kita rajin kasih tulang-tulangan gitu ya. Biasanya untuk tumbuh kerak akan lama, bukannya dikasih tulang-tulangan atau banyak ya produk jual snack yang untuk pembersih gigi itu juga bukannya barang ajaib. Jadi nggak mungkin saya kasih itu dari kecil pasti beres gitu, nggak juga, belum tentu. Jadi bisa untuk mengurangi dan mencegah bisa ya, tapi pada saatnya nanti umur 4 tahun dia akan berkerak. Jadi mesti kita bawa ke dokter hewan untuk dibersihkan secara manual ya. Namanya scaling. Jadi itu dibutuhkan pembiusan. Dibutuhkan anjingnya dibius, setengah sadar, ada yang sampai tidur, tergantung anjingnya bisa diam apa enggak. Lalu dibersihin dengan alat pembersih gigi yang seperti orang punya, tapi dalam kondisi dibius. Ya, biasanya setelah dibersih mulutnya nggak terlalu bau lagi, tetap bau ya, cuman berkurang banyak. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu. Gus 89, anjing saya golden umur 1 tahun 4 bulan. Dari umur 1 tahun sampai sekarang bulunya rontok terus.
Sebelum itu rontok, tapi sebelum berapa minggu, nah itu masalah rontok bulu itu kenapa? Bisa jadi karena cuaca sekarang lagi panas, ya. Jadi dia merontokkan bulu, atau memang dia masuk masa ganti bulunya, itu mesti kita rajin sisirin. Paling gampang gini deh, kita belai kalau dia gampang rontok. Kalau mudah copot berarti dia lagi ganti bulu, kecuali ada pitak-pitak ya, ada kayak borok, berarti dia sakit kulit. Dan jangan lupa dikasih suhu ruang yang dingin supaya bulunya nggak terlalu rontok. Gede Andre, anjing Kintamani umur 4 bulan lebih baik diikat atau dilepas? Kalau dilepas suka gigit barang, termasuk furniture. Nah, kalau gua lebih suka anjing itu dilepas. Nah, namanya anjing anakan, pasti dia akan gigit-gigit. Lebih baik diikat atau dikandangin. Kalau gue lebih pilih dikandangin daripada diikat, karena diikat itu psikologinya akan terganggu ya, jadi dia akan lebih belangsatan, lebih liar gitu ya, karena dia nggak lihat. Kalau dikandang itu dia lihat sesuatu di depannya yang menghalangi dia, jadi dia nggak maju. Sedangkan kalau diikat dia kayak ketahan, tapi dia nggak lihat apa yang menahan dia. Jadi sebaiknya dikandangin. Nah, kalau punya anakan anjing wajib punya kandang. Jadi gini deh, kita begitu ada kita mesti kita boleh lepasin. Tapi begitu kitanya lagi nggak ada, kita mesti kandangin dia supaya aman. Sama seperti lu punya anak umur 2 tahun, apa lu biarin dia di dalam rumah tanpa pengawasan? Namanya anak kecil juga dia pasti akan pegang-pegang sesuatu. Nah, sama dengan anjing. Nah, anjing itu bereksplorasi dengan mulut, dengan gigi. Jadi dia akan menjilat atau gigit-gigit. Ya, apalagi giginya itu lagi gatel, terutama Kintamani ya. Yang biasa di alam dia akan gigit-gigit kayu, makan ubi-ubian, singkong ya. Jadi keinginan untuk mengunyah itu tinggi sekali. Jadi mesti dikasih sesuatu buat pengganti. Misalnya kita kasih tulang-tulangan, ya dikasih mainan. Nah, cuman tetap kalau misalnya nggak ada kita, mendingan dikandangin, lalu di kandang itu ditaruh tulang-tulangan supaya dia merasa nyaman di dalam kandang. Jadi dia nggak nangis-nangis atau dia nggak kepengen keluar ya. Pertanyaan berikutnya, Michael Firman, untuk vitamin bulu apakah perlu diberikan setiap hari? Dan kalau makanannya sudah cukup, apakah vitamin bulu tetap diperlukan? Apakah fish oil saja sudah cukup? Jadi gini, vitamin bulu, vitamin lainnya, fish oil itu wajib diberikan setiap hari. Ya, bukannya cuma sekali-sekali doang. Nah, kalau makanannya sudah bagus gimana? Kita kembali lihat ke anjingnya, butuh apa enggak. Ya, kadang ada anjing makan tapi nggak bisa menyerap seluruh vitaminnya, atau dari dog food itu nggak semuanya cukup gitu, jadi hanya serba ada aja ya. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya gimana. Kalau gue sih misalnya udah pakai dog food bagus, nggak kasih kalsium lagi, kecuali anjingnya menandakan kurang kalsium. Kurang kalsiumnya gimana? Pertama, tulang-tulangnya kelihatan ya, apalagi tulang di dekat ekor itu menonjol di bagian pantat ya, yang ekor itu dia menonjol, jadi perlu kita kasih kalsium. Atau bulunya kurang bagus, kurang berminyak, kurang shiny ya, kita kasih vitamin bulu ya, atau minyak ikan tambahan walaupun sudah pakai dog food yang bagus. Grivel F, bingung mau pelihara anjing jantan atau betina, apa perbedaan karakter jantan atau betina? Nah, pelihara anjing jantan atau betina, ya itu pilihannya cukup sulit, tapi paling gampang ini. Jantan itu kelebihannya punya body yang cakep daripada betina, ya. Cuman jantan itu suka marking, ya. Jadi suka kencingin kemana-mana. Jadi di dalam rumah itu suka ngencretin gitu ya. Bukannya kencing loh, dia marking. Jadi pakai air kencing dia kencingin, dia tandain. Ya, jadi satu rumah itu jadi kita beresinnya susah. Itu kelemahannya anjing jantan. Sedangkan anjing betina memang bodinya nggak sebagus jantan, cuman dia nggak marking. Ya, keuntungannya nggak marking. Tapi kelemahannya dia menstruasi sekitar setahun 2 kali. Nah, untuk sifat, jantan rata-rata lebih nakal dibanding betina. Ya, kalau gue lebih cocok anjing betina. Dari dulu gue selalu pelihara kalau di dalam rumah itu anjing betina. Ya memang nggak seganteng anjing jantan, ya. Tapi sifatnya gue lebih acceptable. Nah, kalau misalnya menstruasinya gimana? Kalau gue sekarang si Molly di steril, jadi udah nggak ada masalah dengan itu. Ya, lalu si Molly juga nggak marking, tetap bisa jaga rumah. Nah, kalau anjing alfa nggak selalu jantan, bisa jadi betina juga bisa alfa. Ya, jadi anjing alfa itu nggak melulu jantan.
Ayu Krisna Putri Santoso, Om, anjing saya kok susah diatur gigit barang dalam rumah, gimana caranya supaya tidak gigit-gigit barang dalam rumah? Nah itu tadi balik lagi, anjingnya umur berapa? Kalau anak kan memang dia akan suka gigit, tapi begitu dia sudah dewasa biasanya dia akan berkurang. Nah kalau misalnya sudah dewasa tapi tetap gigit, berarti dia kurang aktivitas. Yang perlu kita lakukan adalah ajak dia untuk beraktivitas seperti lari misalnya, ya. Makanya tergantung anjingnya apa. Di sini nggak disebut anjingnya dulu. Gue punya beagle, ya pernah gue ajak lari pakai sepeda itu selama 1 jam. Ya nggak, bukannya besok lu anjing lu bawa lari 1 jam bisa mati, ya kan? Ya, 5 menit dulu atau 10 menit dulu, nanti lama-lama tambah sampai dia bisa 1 jam. Nah begitu energinya sudah tersalurkan, dia akan berkurang aktivitas dia lagi seperti gigit-gigit ya. Jadi aktivitasnya ditambahin. Nah dikasih juga pengganti, misal tulang-tulangan yang beli di pet shop. Dikasih supaya dia ngunyahin itu, jadi fokusnya ke situ. Nah begitu dia ngunyah tulang, kita puji dia. Begitu dia ngunyah furniture atau sepatu, kita marahin dia, ya. Anthony Lee, Asuk Bobby, anjing bison saya kok bawel usia 10 bulan, ada orang masuk gonggong, alat dok banget, alam dok, ya. Cara biar dia nggak bawel gimana? Jarang dibawa gaul, dilepas di dalam rumah aja, apa perlu ditambah teman supaya lebih kalem? Dilepasin di rumah bebas, tapi kalau dimasukin ke kamar nggak ada orang, gonggong melulu. Jadi gini loh ya, bison itu anjing kompanian. Nah dia juga sebagai alarm dog. Kalau misalnya ada orang datang pasti dia gonggong, ya suruh orang itu pegang, ya. Kalau gue sih bilang bagus, jadi rumah itu kejaga. Cuman kalau misalnya enggak, mestinya kita bisa pakai bantuan ya e-collar. Jadi pada saat dia gonggong ya kita nyalain e-collar ya. Kalau misalnya dia ditaruh di dalam kamar dia gonggong, ya wajar karena dia ketakutan atau dia merasa bosan sendirian, jadi dia perlu teman untuk nemenin dia di dalam kamar. Ya boleh, percuma kalau misalnya anjing udah seperti gini sifatnya ya, kita mau bawa mau ituin dia nggak gonggong ya susah. Tapi boleh dicoba, sering banyakin tamu datang, begitu datang tamu pegang. Jadi kadang ini kita mesti latih ya. Begitu kita orang itu oke, kita mesti bilang stop. Nah anjing itu mesti dilatih kepatuhan. Kalau dia gonggong, kita ngomong stop, dia mesti stop. Kalau enggak, kalau gue biasa gue sambit, sampai gue sambit gitu pakai sendal atau apa sambit ya. Nah biasanya si Molly itu kalau udah disambit gitu udah diem. Ya itu mesti dilatih terus. Gilang Saputra, perawatan bulu pitbull agar tidak bau gimana padahal sering mandi. Nah ini gini ya, anjing-anjing kayak pitbull bulu pendek sebaiknya jangan terlalu sering mandi. Ya kalau bulu pendek ini bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru mandi. Kalau misalnya nggak tahan bisa paling cepat sebulan sekali. Nah sebulan sekali pakai shampoo yang deterjen free. Kalau di Pet Station BSD bisa pakai mereknya Esprit ya. Nah kalau misalnya bau gimana? Tiap hari bisa diwaslap, bisa beli tisu basah khusus anjing, atau kalau nggak ada tisu basah yang buat bayi. Ya, yang lebih bagus buat anjing karena dia ada moisturnya, ya buat biar bulunya itu nggak kering. Nah, itu tiap hari tetap diwaslapin. Anjing yang makin sering mandi malah makin gampang bau. Kenapa? Begitu kita mandiin, dia punya minyak di permukaan kulitnya itu akan habis. Minyaknya itu berguna untuk melindungi kulit dan bulu dari bakteri. Kalau misalnya minyaknya itu habis, pertama dia akan kering. Ya. Kalau kering, dia akan garuk. Ya anjing akan garuk, sama seperti muka kita, kalau kering kita nggak enak gitu ya. Nah begitu anjing garuk, terluka atau kulitnya terbuka, bakteri masuk, jadi bau. Bau itu rata-rata disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau saran gua, anjing jangan sering dimandiin, beli parfum khusus anjing. Jadi misalnya bau tinggal disemprot atau diwaslap tiap hari. Misalnya kakinya kotor, ya kakinya aja yang disiram pakai air mengalir. Ya kalau sampai kepepet beli shampoo yang deterjen free, jadi yang nggak pakai deterjen bahan pembersihnya, jadi lebih alami supaya kulitnya tetap moisture ya, jadi nggak kering. Ya, oke sampai di sini vlog tentang konsultasi pemeliharaan anjing. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, misalnya ada yang salah, dikoreksi di kolom komentar. Ya, ketik komentar. Mohon maaf lagi, gue ini tidak melayani konsultasi di luar ini. Jadi misalnya ada yang WhatsApp nanya konsultasi atau ada yang komen, ya
gua nggak balas. Jadi gua sediain sesi khusus di vlog supaya kalau di vlog ini kan orang lain juga bisa nonton. Nah, problemnya pasti banyak yang dialami oleh dog lover lain. Jadi jangan males nonton, jangan suka skip-skip, terutama iklannya jangan di-skip karena dengan menonton iklan Anda mendukung kami untuk terus berkarya. Oke, sampai di sini, nanti kita lanjutkan di lain waktu lagi. Goodbye.